بسم الله الرحمن الرحيم. Ada beberapa alasan ibu-ibu kenapa kita harus berjilbab. Kenapa kita harus menutup aurat? Li'annal jilbab mimma amarahu Allah jalla wa ala wa amarahu rasuluhu. Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Karena jilbab adalah bukti keimanan. Ibu-ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Apabila ibu beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensi iman apa, Bu? Konsekuensi iman adalah untuk berkata sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول. Rasul beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian pula ya kaum mukminin pun beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Lalu mereka berucap sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini konsekuensi iman. Mungkinkah ada iman tanpa ketaatan? Mungkinkah ibu berkata kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, tapi aku tidak mau mentaatimu, ya Allah. Jadilah ibu wanita itu seperti permata yang berada di dalam kerang, mutiara yang berada dalam kerang. Ia begitu tersimpan rapat dan rapih di dasar lautan. Jangan ibu seperti bunga. Karena bunga itu, Bu, akan didatangi setiap kumbang yang datang. Sedangkan mutiara untuk mengambilnya sulit sekali. Orang butuh perjuangan harus nyelam ke dalam air. Dan harganya memang begitu mahal sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita di dalam majelis kita ini. Pembahasan kita di siang hari ini yaitu tentang hijab. Saya yakin ibu-ibu semua sudah tahu bagaimana pentingnya hijab, bagaimana wajibnya hijab. Karena Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbuna Rahman, telah mewajibkan kepada kita hijab atau jilbab.
Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan Rabbuna Ar-Rahman juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahun. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Dua ayat ibu-ibu sekalian yang merupakan pondasi wajibnya menutup aurat. Karena menutup aurat bagi seorang wanita pada hakikatnya ibu-ibu adalah merupakan perhiasan. Menutup aurat bagi seorang wanita pada hakikatnya adalah merupakan pakaian yang terbaik, ia adalah pakaian ketakwaan. Rabbuna Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari syawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan pakaian. Sebagai apa? Ya sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun ingat kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Pakaian ketakwaan yang memancarkan keimanan. Pakaian ketakwaan yang memancarkan ketawaduan dan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Itulah pakaian yang mengantarkan seorang wanita kepada surganya, yang mengantarkan seorang wanita kepada keridhaan Rahman, Rabb-Nya, yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan rezeki kepada dia, yang telah banyak memberikan kepada dia berbagai macam apa yang dia inginkan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, seorang wanita yang mengharapkan keridhaan Allah dan kebaikan kehidupan akhirat, dia akan senantiasa berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ibu-ibu sekalian, dalam pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kenapa sih kita harus berjilbab? Kenapa sih kita harus menutup aurat? Pembahasan yang kedua yaitu ya tentang hakikat jilbab dan bagaimana tata cara pemakaian jilbab yang sesuai dengan syariat. Pembahasan yang ketiga insyaallah kita ingin bahas yaitu yang berhubungan dengan mungkin kesalahan-kesalahan di dalam memakai jilbab. Dan kalau ada masih waktu, ya, pembahasan yang keempat kita akan membahas insyaallah alasan-alasan yang sering dikumandangkan atau yang sering diucapkan oleh banyak wanita. Kenapa dia tidak berjilbab? Kenapa dia belum sempat untuk memakai jilbab? Nah ini insyaallah kita akan bahas 4 permasalahan ini. Permasalahan yang pertama, apa itu? Kenapa kita harus berjilbab? Kenapa sih? Ada beberapa alasan ibu-ibu kenapa kita harus berjilbab. Kenapa kita harus menutup aurat? Alasan yang pertama, li'annal jilbab mimma amarahu Allah jalla wa ala wa amarahu rasuluhu.
Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Karena jilbab adalah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan jilbab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah memerintahkan kaum mukminat untuk menutup auratnya. Allah. Kalau ibu-ibu disuruh ibu-ibu mendapatkan surat dari presiden, isi surat itu isinya berupa perintah dan larangan. Mungkin ketika kita kedatangan surat dari seorang presiden, hati kita tersanjung, hati kita merasa bangga, saya dikirimi surat oleh presiden, isinya perintah dan larangan. Presiden itu terasa agung di hati kita karena kita menghormati dia. Tentu terkadang dengan sukarela dan senang hati kita pun kemudian melaksanakan apa yang dititahkan oleh presiden. Padahal subhanallah, presiden hanyalah kepala negara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, Allah yang menciptakan manusia dengan berbagai macam yang berhubungan dengan manusia itu. Ternyata dia Allah yang memerintahkan kita atau para wanita untuk menutup aurat. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ayat untuk para wanita agar mereka menutup aurat mereka. Maka kewajiban kita ibu-ibu sekalian taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat